Halo, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini Ibu Susan akan kembali hadir di tengah-tengah kalian untuk menemani kalian belajar pembelajaran tematik kelas 1. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, berkatilah kami sepanjang hari ini agar kami dapat melakukan kegiatan kami dengan baik dan bimbinglah kami. Semoga pembelajaran kami pada hari ini dapat bermanfaat untuk masa depan kami. Amin. Santo Agustinus, doakanlah kami. Amin. Berdoa selesai. Pembelajaran kita hari ini dari tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman, pembelajaran 1. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal, bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Nah, sekarang kita akan menirukan gerak tumbuhan dalam tarian. Di sekitar kita banyak tumbuhan. Tumbuhan dapat bergerak saat ditiup angin. Saat angin bertiup, daun melambai-lambai. Dahan dan ranting bergoyang-goyang. Gerak tumbuhan dapat kita tiru. Tiruan gerak ini bisa menjadi gerak tarian yang indah. Saat meniru gerak tumbuhan, kaki diam di tempat, hanya tangan dan tubuh yang digerakkan. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, dan ada yang rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Benny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Gerakan yang pertama, tumbuhan rendah. Yang kedua, tumbuhan tinggi. Yang ketiga, bertangkai lebar. Yang keempat, tangkai berayun-ayun. Yang kelima, menjulang ditiup angin. Dan yang keenam, gerakan menguncup. Kalian juga dapat menirukan gerakan-gerakan tersebut ya. Dan jika kalian mengetahui gerakan-gerakan lain, kalian dapat memberitahu teman-teman kalian atau juga Ibu Susan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengenal ungkapan permintaan maaf. Dennis, kamu masih marah padaku ya? Kepalaku sekarang masih sakit. Gara-gara kamu. Kamu sudah melempar bola ke kepalaku. Tapi, aku kan tidak sengaja, Dennis. Aku minta maaf. Aku tidak sengaja, Dennis. Maafkan aku ya. Ya sudah, lain kali kalau bermain hati-hati ya, supaya kamu tidak mencelakai orang lain. Baiklah, Dennis. Terima kasih ya. Nah, seperti cerita tadi, Benny berani meminta maaf akan kesalahannya kepada Dennis. Saat melakukan kegiatan bersama teman,
kita bisa melakukan kesalahan tanpa sengaja. Misalnya, terjadi benturan badan atau kepala. Apabila hal itu terjadi, sebaiknya kita meminta maaf. Ungkapan permintaan maaf bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, Beni melempar bola mengenai lengan pamannya. Lalu Beni meminta maaf. "Maaf paman, saya tidak sengaja." Contoh yang kedua, ketika beberapa anak sedang bermain sepak bola, ada seorang anak yang terjatuh karena tidak sengaja disenggol oleh temannya. Maka permintaan maafnya adalah, "Maafkan ya, saya tidak sengaja." Apakah kalian pernah melakukan suatu kesalahan yang tidak kalian sengaja? Jika pernah, apakah kalian pernah meminta maaf? Nah, meminta maaf harus dilakukan dengan tulus. Artinya, meminta maaf harus dengan sungguh-sungguh dan tidak terpaksa. Kita mengucapkannya dengan jujur. Kita berniat dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Sekarang, coba kamu tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Apa yang akan kamu katakan jika kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu? Apa yang akan kamu katakan jika kakimu tidak sengaja menginjak tas temanmu? Semoga kalian dapat mengungkapkan kalimat permintaan maaf kepada teman kalian dan katakan dengan jujur ya, sehingga teman kalian pun merasa senang karena kalian sudah meminta maaf. Nah, sekarang kita akan melanjutkan belajar tentang menyebutkan aturan bermain di rumah. Denis, besok kau datang lagi ke Sapu rumah supaya kita bisa main game sama-sama. Bele Joni, saya takut. Nanti kok mama marah saya tidak. Masalahnya tiap hari saya tinggal datang ke rumah terus untuk bermain. Sapu mama tidak akan marah. Yang penting kalau kita main itu, barang-barang yang kita sudah pakai, kita harus simpan kembali ke depo tempat. Jangan kita kasih berantakan begini. Kalau kita kasih berantakan, ya sama mama marah lah. Oh iyo, bisa rumah juga begitu Sama mama kalau saya habis main baru barang-barang saya kasih berantakan. Aduh, dia marah apa? Makanya kalau habis main saya biasa selalu menyimpan supaya sama mama tak marah-marah. Baru, kalau kau main dengan kupu adik yang kecil itu bagaimana? Masalahnya di rumah ini sapu adik ini dia terlalu nakal. Setiap saya bermain, pasti dia tinggal mengamuk-mengamuk saya. Makanya kami dua tinggal dapat marah dari kami pemama itu. Kusto, kalau main dengan adik itu harus rukun. Karena kalau kita main ribut-ribut, pasti kita pemama marah lah. Aduh, itu lagi. Nanti saya mau main dengan adik rukun-rukun saja supaya sapu bapak, sapu mama tidak marah saya lagi. Sore ini saya pulang dulu karena saya harus belajar. PR yang Ibu Susan ada kasih tadi itu saya belum kerja. Baru kau sudah kerja kah? Oh iya, saya juga lupa. Saya mau belajar dulu supaya besok saya bisa kumpul tugas-tugas yang Ibu Susan kasih. Supaya sa bapak sama mama dong dua akan bangga dengan saya. Oke sudah. Dah, saya pulang dulu Nah, seperti yang terjadi di dalam video tadi, apakah kalian pernah mengalaminya? Joni senang bermain bersama teman-temannya. Joni juga sering mengajak temannya untuk bermain di rumahnya. Joni dan teman-temannya bermain dengan tertib. Selesai bermain, Joni harus merapikan kembali mainannya. Kalian sudah belajar tentang arti aturan.
Aturan merupakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Setiap aturan di rumah harus dipatuhi. Aturan harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Dengan mematuhi peraturan, hidup kita menjadi lebih teratur. Aturan yang ada di rumah Joni adalah mainan harus dirapikan kembali, lalu bermain dengan rukun, dan tidak boleh lupa waktu belajar. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah di rumah kalian juga memiliki aturan? Kalau begitu, jawablah pertanyaan Ibu Susan. Yang pertama, siapa yang membuat peraturan bermain di rumahmu? Yang kedua, siapa yang harus mematuhi peraturan di rumahmu? Yang ketiga, apa manfaat adanya peraturan bermain di rumahmu? Nah, itulah pertanyaan dari Ibu Susan. Silakan ditulis jawabannya pada buku tulis kalian. Nah, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Semoga video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua.